Beli be, beli nian, beli di mana? Sama uang di pasar atau jualan. Coba kau tanya sama dia. Dapat dari mana kambing? Ngapo? Kambing ini nunjuk isyarat kalau ini tidak halal. Tapi tekanlah mengembali kepada perkara ini. Jadi kalau kita dapat ada yang halal sama halalan thayyibah, maka dulukan yang halalan thayyibah. Untuk apa? Untuk kita makan, kita minum. Yang halal baik ya gunakan untuk yang lain. Silakan. Untuk bayaran sekolah anak kita, untuk bayar listrik, bayar lampu, bayar air, bahkan untuk beli motor, sapi, segala macam lah halal. Kemudian yang halal thayyibah untuk kita makan. Kalau kita dapat dua sumber rezeki, yang satu syubhat, yang satu halal, maka jangan kau sentuh yang syubhat untuk darah dagingmu. Yang halal itu yang kau gunakan. Cuma derajat halal yang sampai tangan kita. Makanlah, minumlah dengan yang halal. Yang syubhat jangan kau pakai kecuali untuk yang seperti tadilah. Untuk hal-hal yang tidak menjadi darah daging kita. Alhamdulillah kalau sampai seperti itu. Banyak sebenarnya cerita karamah para aulia, para salihin yang mereka membuktikan bahwasanya yang haram itu adalah najis. Walaupun aslinya sesuatu yang kelihatan bagus. Dikenal Habib Umar bin Hud al-Attas. Ada gambarnya di sini insyaallah. Ah itu. Yang paling pojok atas, yang pegang tasbih ngangkat tangan sambil doa. Yang di Jakarta. Habib Umar bin Muhammad bin Hud al-Attas, lebih dikenal dipanggil Habib Umar bin Hud al-Attas. Itu min kibar auliyaillah, meninggal umurnya 100 lebih. Kibar auliya. Beliau mencapai derajat azim tinggi karena birrul walidain. Beliau punya rumah pisah sama umumnya udah lama dia. Semasa umurnya masih hidup, dia jalan kaki berkilo-kilo untuk mengunjungi umumnya tiap hari. Sampai umumnya wafat, tiap hari pun dia mengunjungi makam umumnya. Umar, wali min kibar auliyaillah. Di antara karamah beliau hidup zaman yang waktu itu saya masih mondok di sana. Mungkin kalau kamu yang sudah umur pucuk 40 kenal dulu di Indonesia ini ada namanya sumbangan dana olahraga atau apa? Porkas dulu itu. Porkas, SD, SB, ya. Kamu mungkin tidak nemu zaman itu. Jadi pemerintah yang bikin sumbangan dana untuk olahraga, tapi di situ ada judinya. Zaman itu pakai nomor. Jadi setiap minggu itu nanti muncul nomor yang keluar, siapa yang masang gitu milih nomor. Siapa yang dapat nomor itu pas dengan yang keluar, maka dia dapat untung. Beli cuma 10.000 dapat bisa 10 juta. Oh itu luar biasa rusak negeri kita zaman itu, ya. Walhasil ada orang, subhanallah, manusia tadi, sakingnya tadi gelap hatinya, dia dengar Habib Umar ini keramat. Habib Umar ini keramat. Dia penasaran, aku nak minta nomor sama Habib. Minta nomor. Kan banyak yang kalau yang sesat kan ke kuburan, ke dukun-dukun. Ini ke wali. Kalau dia dengar karamahnya luar biasa Habib Umar ini. Beb, aku kesini jujur be jadi di bahasa kita nih. Aku kesini nih nak minta nomor SDSB katanya. Aku pengen kaya. Aku lah berapa ratus kali masang duit, aku habis tak pernah menang. Kata Habib ini hebat. Tapi Umar ngomong, ya khair kata Umar. Tapi ada perjanjian. Kau kunjuk nomor, kau pasanglah. Tapi kalau kau memang menang, jangan kau sentuh, jangan kau makan, jangan kau gunakan duit itu sama sekali kecuali bawa dulu ke sini. Siap Beb katanya. Tunjuk nomor Habib Umar. Subhanallah. Nomor yang paling gitu. Dibelinya dengan harga yang paling mahal. Walhasil subhanallah ikhwan, mentu nomor itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan zaman dulu lah, Habib Umar wafatnya kurang lebih mungkin 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Ya. 20 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang lalu lah. Sebelum jam Soeharto lengser. Itu Allah yang pengantar meninggalnya luar biasa. Jadi pas menang tadi orang ini, oh senang luar biasa. Dia ingat pesan Habib, bawa tadi, dibawanya duit tadi dibawanya, dia masang bukan satu nomor, berapa nomor, jadi dapatnya langsung banyak, luar biasa. Pas dapat ada kresek, Beb, senang luar biasa dia, jingkrak namanya Habib Umar tadi kan, menang Beb, hebat Habib, Beb, oh. Udah mana duitnya, mana duit yang kau dapat? Nah Beb, tidak kombek sedikit, tidak, jujur. Ambil baskom kata Habib, nyuruh pembantunya, ambil baskom, duit sebanyak itu taruh di baskom. Ngapa tidak, aku nak nunjuk ke sama kau kata Habib.
Berapa modal kau kemarin? Wah, aku habis banyak, Beb. Aku masang banyak. Kenal kalau aja deh, menang kalau. Sekarang berapa duit kau yang kau keluarkan? Sekian. Mbak. Duit kau mbak. Sudah ada mbak dari jumlah dia duit. Lalu Umar dengan ridanya nutup baskom tersebut. Lalu mengangkat tangan berdoa. Sudah selesai, dibuka lagi oleh Umar. Terjerit orang ini. Loncat dia melihat. Wallahi ini bukan cerita dongeng. Nabi Umar baru loh menikah 25 tahun kurang lebih. Itu ember itu berisi nanah dan darah. Nanah dan darah. Inilah yang kau makan kata Umar. Inilah yang bakal kau berikan pada anak istri kau. Nangis dia. Taubat nasuha. Hakala. La ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu orang masih disayang Allah. Hatinya yang songong, sul adab itu, ya ketemu wali Allah yang rahmannya luar biasa, malah diselamatkan. Dan yang seperti ini banyak sebetulnya. Cerita seperti ini banyak. Ya. Ala kulli hal ikhwan rahimakumullah. Jadi carilah yang halal terutama untuk anak istri kamu, untuk orang tua kamu. Ya, kalau kamu pengen sedekah, cari yang halalan thayyibah. Ya, cari yang dari halalan thayyibah. Mubarakah. Biar gobul. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu indah, Allah itu cakap, Allah itu bersih, Allah itu sempurna, tidak akan menerima kecuali yang bersih, yang sempurna, yang baik Allah. Ingat itu ikhwan. Ya, al halal al bayyin wal haram al bayyin. Halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Duit bonus dari kerja apa, nah, itu mungkin boleh jadi nanti pelajari dulu bonusnya dari mana, dapatnya dari mana, bonus ini akan apa, aku dapat apa kalau bisa dikasih bonus. Nah, kalau nanti sudah dapat, wah ini tidak ada masalah sama sekali. Ya, boleh jadi ya, yang halal itu, yang halal benar itu yang jerih payah ente, usaha ente, kerja ente. Tapi bonus itu boleh jadi halal tapi nggak berkah, boleh jadi ya, boleh jadi. Kecuali hadiah. Kalau hadiah itu karena ente sukses kerja, ente dinilai bagus, lalu diberikan hadiah, itu halal, berkah insyaallah. Tapi ikhwan rahimakumullah. Jadi beliau mengingatkan kepada kita, kalau kau dapatkan dua jenis daripada duit yang ada di tangan kau, rezeki yang ada di tangan kau, antara yang halal dengan halalan thayyibah, maka jadikanlah untuk makan minummu yang menjadi darah dagingmu kelak yang halalan thayyibah, yang baik, yang berkahnya lebih. Lalu untuk yang halal kau gunakan untuk selainnya. Lalu kau mendapatkan dua bagian daripada yang halal dengan yang syubhat, maka yang halal yang kau makan untuk dirimu dan anak istrimu, yang syubhat kau gunakan untuk yang selainnya. Di sini beliau tidak bahas yang haram, jelas kalau yang haram tidak usah disentuh, tidak usah dipakai. Yang haram gunakan juga untuk yang haram. La ilaha illallah. Ya ada ustaz kebetulan ceramah di suatu tempat itu memang ya penghasil syubhat, jadi dikasih duit. Tujuannya kenapa antum? Galak drama anak nih pengen karena anak tahu wong situ tuh tidak pernah dengar ceramah, tidak pernah dapat hidayah, tidak pernah dapat. Jadi nembak ini kesempatan untuk anak memberikan nasihat buat mereka. Terus itu dikasih amplop dong. Iyalah. Nah, tahu dia duitnya dari sumber yang syubhat. Terus buat apa nanti? Buat pempes. Buat beli pempes gitu ya. Yalah ada apa-apa lah buat pempes. Ya, itu yang kotor buat kotor juga. Nah, itu contohnya. Ya, jangan jadi kesusu anak ente. Pempes anak ente. Ya. Hakada. Tenang. Kalau tidak untuk makanan burung barangkali. Ya. Untuk kresek sampah. Ya dimanfaatkan. Syubhat itu boleh dimanfaatkan, tapi bukan untuk ibadah, apalagi untuk makan minum jangan. Yang untuk halal seperti itulah. Yang kotor untuk yang kotor lah, untuk tong sampah tadi barangkali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal madan kulluhu ala al-ghidha. Karena patokan segala sesuatu itu atau asal mula segala sesuatu itu bergantung kepada makan dan minumnya kita. Walil min al-halal athan kabir fi tanwirul qalb. Dan makanan yang halal itu akan memberikan bekas yang sangat hebat, pengaruh yang sangat besar pada penyinaran atau penerangan hati kita. Wa tanawuluhu lil ibadah, dan orang yang makan yang halal itu akan membantu dia untuk kuat beribadah kepada Allah. Waqad qala ba'dus salaf, kullu ma syi'ta, kul ma syi'ta famithluhu ta'mal. Ba'dus salaf, ba'du ulama mengatakan, makanlah apa yang nak kau makan, tersegah dan jingoklah. Perbuatan kau akan seperti yang cerminan dari yang kau makan. Makan yang halal, maka yang akan muncul padamu juga yang halal-halal. Ucapan yang baik, tidak ada yang kotor. Ucapan pun akan baik, penglihatan akan baik, pendengaran akan baik, gerak-gerik akan baik, semuanya baik. Karena yang masuk halal. Tapi kalau yang kotor, maka yang keluar dari dirimu kotor juga.
mato bermaksiat bakal demen, ucapan kotor, kalimat kotor, bohong, cacian, makian itu kan keluar seperti itu yang akan muncul. Kul masyita, makanlah apa yang kau makan, silakan kau makan apa, nanti kau akan lihat yang akan keluar pada dirimu, sikap perbuatanmu juga akan sesuai dengan apa yang kau makan. Kalau kita yang makan baik, berkah, halal, maka akan muncul pada diri kita juga yang baik-baik semua. Kaki gampang ke masjid, gampang ke majelis, akhlak, tingkah laku kita jadi bagus, semuanya bagus. Tapi kalau orang makan syubhat, apalagi makan haram, yang keluar akan seperti itu pula. Allah ikhwan, Ustaz baru 2 hari yang lalu, ada seorang anak muda, masya Allah, dia pengusaha muda. Subhanallah, memang fujatul khair, dia dalam galau, kebingungan, sedih. Kenapa? Alhamdulillah Allah masih sayang sama dia. Dia sudah cukup jauh berjalan karena bisnis pengusaha muda, jadi rekan-rekannya pun muda-muda galau, bisnis galau. Ya biasalah kalau uang seperti itu biasanya mereka ya banyak menghalalkan apa yang diharamkan Allah untuk mencapai dapat proyek ini, proyek itu, segala macam lah. Walhasil galau dia karena dia sudah mengasuh banyak maksiat, tapi alhamdulillah Allah masih sayang sama dia. Allah berikan nur cahaya di hati dia karena dia juga kadang-kadang pernah ke majelis, kenal asatis juga, alhamdulillah. Cuma hingga video ini dakwah doang tahu sebenarnya dia sama kelompok grupnya baik, pernah makan macam-macam lah dari kotor maksiat. Cuma Allah masih sayang, Allah tunjuk nur di hati itu membuat dia jadi gelisah dan ngerasa takut karena dia bermaksiat. Walhasil singkat cerita dia tadi itu ngasuh bingung sedih, dia pengen ketemu sama Ustaz. Alhamdulillah, subhanallah, takdir Allah. Ustaz waktu itu lewat depan rumah dia, singkat cerita mampir ketemulah sama dia. Akhirnya dibuka cerita sambil nangis. Apa di antara dia? Wallah Ustaz, jadi apa yang ku dapatkan banyak itu habis itu baik. Habis itu baik. Tidak ada berkahnya sama sekali. Untuk bisa saksikan uang yang dapat duit dengan gampang dengan cara-cara yang tidak diridhoi Allah itu habisnya tempat kotor juga. Didapat dengan cara kotor, dikeluarkan ke tempat kotor juga. Dan kadang-kadang Allah itu sayang, ya. Allah tidak menerima ketika dia mau nyumbang. Dia mau nyumbang nih misalnya baik, dari duit tadi sebagai sekadar ya cuci tangan lah kita tadi untuk masjid atau apa, Allah tidak kendaki kadang-kadang. Pas dia mau nyumbang misalnya panitia ngomong, oh minta maaf, kami sudah selesai pembangunan, ditolak sama Allah. Bahkan ini kejadian balik cerita tadi maulid, ya, di daerah kita sinilah kejadian. Ada salah satu musola di daerah kita sini mengumpulkan, yang biasa mengumpulkan dana untuk acara maulid dari masyarakat. Nah, termasuklah di kampung Doni ada bandar narkoba. Subhanallah, bandar ini juga orang melok nyumbang juga dia. Untuk maulid melok kami jadi. Untal kalau duit, kalau tidak salah waktu itu 1.200.000, lumayan. Subhanallah, ya tidak ditolak, kaget tersinggung uang ini. Jadi kami terima bayar dulu Ustaz. Kami dapat lagi dari sana sini, kami cirian, kami tahu nih dari uang ini 1.200.000, sumber halal kecuali yang haram itulah. Jadi kami pakailah untuk kegiatan ini, untuk beli ini, untuk unjuk Ustaz, untuk beli segala macam. Sudah selesai, alhamdulillah sukses acara kami Ustaz. Subhanallah Ustaz, bukan kami sengaja ini. Duit tuh tersisa 1.200.000. Duit tuh tersisa 1.200.000. Bukan kami sengaja ngelain keidah. Subhanallah, sudah kalau untuk unjuk ini, unjuk itu sudah kalau beli snack kalau macam sudah. Tersisa 1.200.000. Nah, di sini kami yakinnya memang Allah tidak ngendaki duit itu terpakai. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ikhwan. Ya, di dunia ini sudah ditunjukkan Allah tidak demen, Allah tidak mau, Allah tidak nerima. Dia kiamat ya abas, tidak ada dapat apa-apa dia. Ya, rugi. Tidak dapat bahkan dosa yang didapatkan. Nah, lebih menyedihkan naudzubillah min dzalik ikhwan, ini pun terjadi pada kawan kita, ada yang juga seperti itulah. Ya. Dia menangis sedih karena dia punya penghasilan dari sumber yang tidak halal, lalu usahanya maju dengan sumber yang tidak halal tersebut, dan dengan duit itulah dia nunjuk emak bapaknya. Tapi batinnya nangis dia, setelah dia dapat ya pencerahan lewat majelis. Mak manusia anak kalau anak stop ke untuk umi abah anak. Kakek mereka tuh siapa nak ngerti, mereka butuh Ustaz. Dia ngomong sama kita. Tapi kalau nanjuk anak tahu sumber rezeki anak ini bukan halal gitu. Jadi ngerasa dirinya macam meracuni emak bapaknya. Wah, ya kan. Jadi mulailah kalau kamu nak mulai dari yang halal. Ya, jangan kita berburu-buru pengen cepat sukses, pengen cepat maju, pengen cepat pecah si wong.
hanya kita ngebek jalan yang salah. Hati-hati ikhwan rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qul ma syi'ta famithluhu ta'mal. Berbuatlah, makanlah kau dengan apa yang kau nak makan, maka dengan itulah kau akan berbuat. Jadi kalau makan yang baik akan timbul baik, kalau makan yang buruk akan muncul keburukan pada diri kita. Qala Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala atib mat'amak wala 'alaika an la taqumul lail wala tusumun nahar fa'lam dzalika wallahu bitaufiq wallahu bitaufiq. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu mengatakan, makanlah kau dari yang baik-baik, maksudnya yang halal-halal. Walaupun kau tidak bangun malam, walaupun kau tidak sholat banyak, walaupun kau tidak puasa, yakinlah kau bakal dapat kedudukan di sisi Allah. Bukan berarti beliau ngomong tidak usah beramal soleh, tidak usah berbuat. Istilahnya dengan jaminan kalau mau makan baik ini pasti dia selamat. Pasti dia selamat. Nah, jelas kalau orang makan baik dia pasti akan banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alam adzalika wa billahi taufiq wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah wa bidakumullah. Nah, mari kita belajar pelan-pelan ya, kita belajar. Jadi kita mulai kita dengan sifat-sifat wara, ketika ikhwan ketika diajak ya macam-macam. Kadang-kadang waduh ngeri kita ikhwan ngomong ini sekarang ya, dengan kata makan menghalalkan anggap biasa deh. Yang haram itu dianggapnya biasa. Ini Ustaz pernah nyaksikan juga ya. Banyaklah contoh-contoh. Jadi sekelompok wong, ini wong ini yang aparat lah begitu. Mereka ini biasa kadang-kadang ya diminta oleh kita masyarakat ini untuk misalnya urusan kita, untuk kita kaget dia ini datang ke tempat kita survei, ngukur tanah, ngukur apa lah jadi. Nah, sebenarnya gawe dia ini ya, wong dua be cukup. Tapi dia datang ngajak kawannya rombongan. Memang ada grupnya nih, ada jaringan mereka nih ya. Ya uji kita nih setiap kawan dan mikir ke kawan. Dia datang ini misalnya cukong atau toke atau kayu lah yang diurusnya tanah. Sebenarnya berdua be cukup dia tuh, tapi dia ngajak orang 8. Orang 8 diajak juga loh. Diajaknya si kok ya hana bagian ini, si kok pura-pura bagian ini, bagian dibuatnya lah. Tinggal pas sudah selesai kayak dia minta sama si yang punya hajat tadi itu jatah orang 8. Padahal gawe ini orang 2 be cukup. Wong tadi juga ya berapa tuh Pak? Ya kami ini orang 8, itu ada bagian ini jadi ya sekian, tentu kelar duit. Nah, ini syubhat jelas gawe ini. Nanti pas kawan sikonya punya proyek, punya job, ngajak juga. Wallahi man, syahid tuh baini. Aku Ustaz ini kan depan mata Ustaz, berbagi duit itu lah. Waktu itu Ustaz masuk ke kantor itu ada urusan. Macam ini gawe mereka. Pantaslah tidak jadi benar. Tiap hari makan syubhat, makan haram, makan syubhat, makan haram. Kapan nak jadi benarnya? Kapan nak jadi benarnya? Makanya termasuk Masya Allah keindahan yang kita dengarkan dari Pirus Salaf itu, kalau mereka kecurian, mereka kepalingan punya barang, kambingnya, buahnya, makanannya, duit dia barang dipaling wong, itu dia tidak hebohkan, dia tidak do ceritakan, tidak apa, dia langsung bermunajat kepada Allah, ya Allah, kalau memang itu buah milikku, pohon milikku, atau makanan atau apalah itu dipaling wong, ya Allah, aku niatkan sedekah untuk dia ya Allah, dan jadikanlah itu rezeki yang halal buat dia ya Allah. Ngapa? Wong maling kalau makan haram tambah jadi. Besok makan haram lagi tambah jadi. Kapan dia nak dapat halal itu? Karena memang itulah gawe dia. Nah, ketika kita kehilangan, kita niatkan sedekah sama dia menjadi sumber halal buat dia. Jadi obat. Jadi obat. Subhanallah, untuk akan jadi lembut, tersucikan dirinya pelan-pelan. Tunjuk lagi dengan yang halal, tunjuk lagi dengan yang halal. Tunjuk. Bahkan orang-orang soleh sebagian begitu, mencari yang memang tidak ada sumber halalnya. Didekatinya, diajaknya, dikumpulkannya, diajaknya makan. Intinya yang halal, intinya yang halal. Wa hakadha wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, jazakumullah faqakumullah. Mungkin malam hari ini adalah malam penutupan sementara ya, penutupan sementara insyaallah walafiat. Kalau sudah memang ya kita berharap dan berdoa insyaallah arba'in akan berjalan lancar. Ya, berjalan lancar, tidak ada kendala apa-apa. Ya labas untuk nanti kalau hadir maulid arba'in untuk meringankan juga panitia atau sahibul bait yang punya masker bawa baik ya, yang punya masker bawa baik sama di gentol ke di sini jadi bawa baik yang penting ya. Kalau memang ada corona lewat tutup ya, macamnya kan corona kan tidak lewat sini, makanya kita tidak pakai masker. Kalau yang terlihat ada corona lewat tutup itu baik. Ada di satu musola ditulis di situ
harap tutup mulut kalau bersin. Saya harap baca alhamdulillah kalau bersih. Ini harap tutup mulut kalau bersih. Hasil ya. Alhamdulillah. Ya bawa ada apa kalau punya ya. Kita dibagi ke terus kantong, dibagi ke di kantong. Ya. Ala kulli hal khair insyaallah. Mudah-mudahan ya arba'in. Nanti kalau arba'in sudah selesai insyaallah majelis kita mulai lagi insyaallah taala. Adapun majelis-majelis yang maghrib itu nanti lihat sikon, mungkin masih berjalan sekali dua, masih bisa liburkan karena mungkin Ustaz akan lebih konsen di pesantren. Pesantren insyaallah ya. Fadhol ikhwan, Ustaz undang kalian sekalian, antum sekalian, mewakil juga seluruh alumni Pondok Pesantren Al Khairat. Ustaz harap berkehadiran antum sekalian untuk jadi tamu ya. Jadi tamu, jadi kamu. Artinya kamu di sana duduklah manis, tidak usah melok tegak-tegak jadi panitia karena panitia sudah ada. Ya semuanya Ustaz imbau anak PSN, ya semuanya duduklah manis, pandanglah muka-muka habaib, muka-muka ulama yang ada di situ, dengar nasihat mereka, ikuti pembacaan apa, tidak usah tegak-tegak nak jadi panitia lah banyak. Ya, karena ini acara bukan acara Ustaz Dewek, acara asatis kita masing-masing, dan kita sudah dibantu untuk parkir, sudah ada grup BG sama Laskar, ya. Kamu tinggal duduk manis, paling kalau kamu nak bantu nanti pas mungkin ada pembagian makanan ikut bantu ngobeng lah bahasa gitu. Habis acara ikut beringkas ya silahkan. Yang jelas tolong bantu dengan doa. Melalui acara itu menjadi berkah besar di mata Allah, bukan cuma besar di mata manusia, besar di mata Rasulullah SAW, menjadi kegembiraan oleh bagi Rasulullah para salaf, lancar luncur berkah manfaat dunia akhirat, dan pesantren yang kita bangun bersama ikhwan insyaallah menjadi sumber kegembiraan buat Rasulullah SAW sepanjang masa, para salaf juga gembira sepanjang masa, dan menjadi insyaallah membuahkan para orang-orang soleh, para dai, para orang yang berjuang jalan Allah dan Rasulnya insyaallah taala. Dan apa yang antum telah berikan selama ini baik dengan hartanya, dengan tenaganya yang ikut berkhidmah, terima kasih banyak. Hanya Allah yang bisa membantu kalian. Ustaz masih terus berjuang, masih banyak yang Ustaz harus lakukan, yang membangun asrama lagi, masih kita butuh bangun musola dan lain-lain. Mungkin nanti kalau ada lagi kita ngecor bareng lagi ya insyaallah taala. Mungkin itu ikhwan, jadi hari Kamis jangan lupa, hari Kamis depan ini ya Ustaz jam 9.30 sampai selesai acaranya. Jadi antum bergeraklah, kalau daerah sini mungkin perjalanan setengah jam 8, setengah 9 total jalan. Insyaallah nanti di sana tempat parkir banyak, langsunglah duduk di tempat yang sudah kita siapkan insyaallah taala. Dan insyaallah jaga wudhu. Kita akan tutup majelis kita nanti dengan salat zuhur berjamaah insyaallah. Walaupun di sana kita siapkan tempat duduknya. Yang tahu tempat ya silakan ngajak, yang nggak tahu, yang belum tahu nggak repot insyaallah. Kalau dari sini mungkin 25 menit, setengah jam paling lama sampai. Antum jalan ke arah Jakabaring lewat, Opi lewat, nanti ketemu simpang Tegal Binangun.